Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mengenai pembahasan hari ini, ya, di mata kuliah penelitian teknik informatika, masuk di pembahasan pertemuan keempat. Ya. Pembahasan di pertemuan keempat kita akan mengenai pembahasan rancangan proyek, ya, proposal penelitian dan konsep dari penelitian. Ya. Jadi ada tiga pembahasan, ya, rancangan, proposal penelitian nanti berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa, ya, atau PKM, dan nanti konsep penelitian. Ya. Yang pertama kita menyampaikan dahulu, ya, mengenalkan yang namanya terkait dengan penelitian atau program kreativitas mahasiswa atau PKM. Ya, ini PKM ini merupakan program, ya, program yang diselenggarakan atau program yang dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian Pengabdian pada Masyarakat atau disingkat dengan Ditlit-Tapmas, ya, Ditlit-Tapmas atau Ditjen Dikti, yang berfungsi atau yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau mutu mahasiswa di setiap perguruan tinggi, ya, di antaranya salah satunya perguruan atau Universitas Indonesia Mandiri, ya. Nah, ini mungkin harus kita tingkatkan dengan program-program seperti ini, ya, ini PKM, ya. Nah, program ini diikuti oleh mahasiswa yang nanti mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing, gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan program PKM, ya. Jadi tujuannya yang pertama mengembangkan diri mahasiswa, ya. Ini tentu dengan keilmuan nanti terkait dengan kelompok, ya, karena program ini merupakan program PKM, ya, program kreativitas mahasiswa yang nanti dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok, ya. Jadi makanya nanti kesulitan dalam suatu kelompok atau tim, ya, nanti dilihat dari sisi proses pembuatannya, gitu ya. Kemudian inovatif, cerdas dan kreatif ini diperlukan untuk mahasiswa akan mengembangkan, ya, keilmuannya atau keahliannya atau kompetensinya, ya, di bidang apa. Ini menemukan suatu penemuan-penemuan baru, ya. Kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Kontribusi apa yang diberikan kepada masyarakat itu juga harus disampaikan untuk terkait dengan tujuan dari program kreativitas mahasiswa ini. Nah, program PKM, ya, saya sebut PKM saja, ya. Jadi nanti berkaitan dengan program ini atau PKM, ya, ini bertujuan untuk merupakan profit, ya, atau non profit oriented, ya. Bisa nanti berkaitan dengan profit atau juga non profit oriented. Jadi berorientasi pada ada dua, ya, profit atau juga non profit. Konsep dasar PKM ini pertama ini dari kegiatan yang bersifat tadi inovatif, cerdas, kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni, gitu, ya. Nah, jadi yang pertama itu perlunya kemampuan, ya, ya, kemudian keahlian. Jadi ada kemampuan, keahlian, sikap. Nanti tanggung jawab dalam hal tentu kegiatan berkelompok, ya, jadi memiliki tanggung jawab, ya, dalam menyelesaikan suatu proposal atau penelitian yang diinisiasi dalam program yang namanya PKM atau program kreativitas mahasiswa. Yang utama juga ada kerjasama tim, ya. Kerjasama tim ini penting nanti bagaimana kesulitan dari suatu tim, ya, dalam menyelesaikan suatu penelitian. Ini penting sekali, ini konsep dasar dari PKM, ya. Jadi kita harus mengetahui dulu, ya, nanti kemampuan dalam hal nanti kreativitas, ya, inovasi, menemukan penemuan-penemuan baru, ya, yang saat ini perlu solusi, ya, perlu penyelesaian, gitu ya, yang diperlukan dalam konsep dasar dari PKM itu sendiri. Kemudian sumber ide, ya, ide dari untuk kecerdasan, kreativitas atau suatu inovasi itu tentu
tidak begitu saja datang gitu ya. Nah, ide ini harus diasah ya. Ide ini harus diasah ya, dengan metode-metode atau cara-cara sebagai berikut. Di antaranya bisa dengan membaca ya. Ini berupa hasil-hasil penelitian ya, dari artikel ilmiah ya, atau jurnal yang Anda sering baca, itu juga sebagai sumber ide. Jadi mengasah ide supaya ide itu muncul ya, diasah terus ya pemikiran-pemikiran. Anda membaca suatu hasil penelitian ya, artikel ilmiah, nanti akan muncul ide-ide yang kreatif ya dan inovatif. Kemudian sering mengikuti seminar, diskusi ya. Seminar berarti Anda kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau seminar-seminar di luar, ataupun diskusi dengan rekan Anda mahasiswa atau dengan dosen. Nah, ini harus dihidupkan ya. Dunia akademisnya dihidupkan, Anda sering diskusi ya, sering membahas ya, dengan rekan Anda mahasiswa sama mahasiswa, membahas atau mendiskusikan suatu permasalahan ya. Kemudian diskusi juga dengan dosen, ini juga suatu sumber ide ya sebenarnya. Kemudian juga pernyataan pemegang otoritas ya, ini juga suatu sumber ya dari ide. Kemudian pengamatan, Anda mengamati suatu fenomena yang ada ya, atau kendala atau di luar, misalkan fenomena-fenomena atau observasi, pengamatan-pengamatan yang memang diperlukan solusi ya, atau alternatif solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian pengalaman pribadi, terakhir ada browsing. Jadi kita mencari informasi ya dengan internet. Jadi kalau Anda tidak mengetahui sesuatu, tanyalah kepada Mbah Google gitu ya bahasanya. Jadi memang harus kita mendalami ya, atau mencari ide ya, atau memunculkan ide itu gimana sih Pak? Ini salah satu cara ya. Anda bisa memunculkan ide-ide yang kreatif ya. Tentu dengan mengikuti tren saat ini ya, kebutuhan tren saat ini apa, itu kita dimunculkan atau ditampilkan gitu ya. Kemudian berkaitan dengan PKM ya, ada bidang-bidang tertentu ya. Di sini ada kreativitas mahasiswa. Ini bidang kegiatannya ada PKM P, PKMK, MT, KC, GT, AI. Nanti kita akan bahas ya. Jadi nanti kita akan milih nih, nanti dari kreativitas mahasiswa disalurkan atau dipaparkan dalam suatu proposal. Jadi Anda punya ide nih ya, punya inovasi baru ya, Anda tuangkan dalam bentuk proposal ya. Nanti skemanya tinggal pilih ya, nanti Anda punya ide seperti apa, nanti ada dosen yang membimbing ya. Kalau nanti dosen pembimbingnya Anda tentunya dosen yang pengampu mata kuliah penelitian teknik informatika, atau juga nanti bisa diskusi dengan dosen yang memang Anda ingin berdiskusi gitu ya dengan dosen tersebut. Nah, kita pilih skema sesuai dengan ide yang Anda usulkan ya. Ada beberapa skema, nanti kita akan bahas masing-masing skema tersebut. Ketika skema sudah terbentuk, Anda bikin proposal ya berdasarkan skema itu. Kemudian akan ada nanti pekan ilmiah mahasiswa nasional ya, pekan ilmiah nasional, nanti PIMNAS. Nanti diujikan ya, dilombakan gitu ya. Proposalnya memang yang layak mendapatkan bantuan hibah atau bantuan dana atau hibah penelitian ya. Nanti dipresentasikan di sini ya. Nanti bentuk keluarannya bisa proceeding, juga bisa jurnal ya, atau bisa rekomendasi masuk ke jurnal ilmiah terakreditasi. Nah, ini luarannya ini. Nah, jadi kalian juga mahasiswa juga berkesempatan ya, memiliki peluang untuk bisa terlibat dalam proses penelitian. Jadi tidak hanya dosen saja, ya mahasiswa juga bisa memiliki peluang tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu. Yang pertama jenis kegiatan PKM, yakni ada PKMP, yakni program kreativitas penelitian ya,
mahasiswa penelitian karya kreatif inovatif dalam penelitian. Yang pertama, yang kedua PKM kewirausahaan, PKMK, karya kreatif dan inovatif dalam membuka peluang usaha. Ini ya, jadi poinnya penelitian. Ya. Nanti penelitian apa saja Pak? Ya nanti kita akan lihat contoh-contoh tema atau judul yang akan dipaparkannya. Kemudian ada PKM pengabdian kepada masyarakat, lebih ininya PKMM, ya. Kemudian karya kreatif inovatif dalam membantu masyarakat. Jadi kontribusi apa yang diberikan ke masyarakat, ya tentu harus ada kontribusi itu. Kemudian PKMT, ya, atau PKMT, penerapan teknologi. Jadi nanti menciptakan karya berupa teknologi, ya, yang nanti digunakan di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, kita kalau ingin membuat suatu bentuk ide kayak yang kreatif, ya nanti masyarakat ruang lingkupnya seperti apa, ya tentu nanti dilihat dari teknologi yang Anda usulkan, gitu ya. Jadi tidak Anda menerapkan teknologi, misalkan teknologi RWNet Pak, misalkan, ya, berarti otomatis ruang lingkupnya di tingkat RW, ya, tingkat RW RT misalkan, gitu, ya. Kemudian jenis yang lain, PKM yang lain adalah PKMKC, Karsa Cipta. Ini karya kreatif inovatif dalam IPTEK, ya, ilmu pengetahuan teknologi, ya. Nah, ini nanti perbedaannya apa dengan karya tadi? Karya kan bentuk bentuk ada karya teknologinya, gitu ya. Nah, nanti ini seperti apa Karsa Cipta? Yang kita akan berikan contoh nanti di judulnya. Kemudian PKMAI, artikel ilmiah, ya, karya kreatif inovatif dalam penulisan artikel ilmiah. Kemudian ada gagasan tulis atau PKMGT, ya, dalam menuangkan gagasan. Jadi Anda punya gagasan ide yang bagus, gitu ya, cemerlang, kreatif, itu bisa diusulkan berupa gagasan saja, ya. Nah, berikut struktur usulan proposal kegiatan PKMKC untuk melihat strukturnya. Nah, untuk usulan program PKM yang lain dapat lebih detail download nanti di simbelmawa.ristekdikti.go.id. Ini nanti silakan download buku pedomannya PKM, ya, di web ini, ya, simbelmawa.ristekdikti, ya, untuk lebih lengkap atau sistematika proposalnya, ya. Kita bahas, ya, yang pertama PKMP. Jadi PKM penelitian ini menjawab permasalahan. Jadi ada permasalahan, Anda menjawab itu atau memberikan suatu solusi, ya. Pengembangan, ya, teori dan dilaksanakan dengan melakukan penelitian. Tentu ada pengembangan yang bisa Anda usulkan untuk menjawab permasalahan yang ada di objek penelitian Anda, gitu ya. Kemudian menekankan pada pemecahan masalah, ya, metodologi yang digunakan. Nah, metodologi penelitian digunakan tentu juga harus dibahas ini karena lebih condong ke dalam metodologi. Contoh misalkan, contoh judul dari PKMP, ya, sistem pendukung keputusan, berarti SPK, Decision Support System. Ya, misalkan pemasok bahan baku dengan metode analitik hierarki proses AHP pada Starbucks Coffee. Nah, berarti metodologinya apa Pak? Ini dia, metodologi menggunakan AHP, analitik hierarki proses. Nah, ini juga harus dikedepankan, gitu ya. Nah, sebagai decision support system. Jadi pendukung keputusan, misalkan dia memberikan dukungan keputusan untuk misalkan pemilik Starbucks Coffee misalkan, ya. Jadi dalam apa Pak? Dalam memilih pemasok bahan baku, ya. Nah, misalkan dilihat dari tingkat suppliernya, tingkat dari misalkan tingkat kualitas dari bahan bakunya dan harganya misalkan. Nah, itu nanti kan ada keputusan, ya. Ini mau milih pemasok bahan bakunya yang mana, gitu ya. Nah, dilihat dari kategori misalkan kualitas bahan baku dan harga juga. Nah, ini salah satu sebagai bentuk pendukung keputusan. Nah, ini Anda bisa contoh judulnya seperti ini. Yang kedua, ada faktor ketahanan bahasa. Ya, faktor ketahanan bahasa daerah terhadap penutur anak di FKIP UNSU misalkan, contoh, ya. Kemudian meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 10, ya. Nah, kelas 10 MA, lab IKIP Al-Wasilah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif STAT misalkan. Nah, ini juga bisa, ya.
Kemudian kajian yuridis penerima gratifikasi yang dilakukan pegawai negeri sipil sesuai dengan undang-undang, misalnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian juga ada upaya pengembalian aset hasil korupsi yang berada di yuridiksi Singapura ke Indonesia. Hubungan motivasi kerja, nah ini ada variabel yang pernah saya bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya, hubungan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan percetakan di Kota Palembang. Ini contoh judul PKMP ya, terkait dengan penelitian. Mungkin yang tadi metodologi penelitian yang contoh yang di atas ya. Ya, ini contoh misalkan seperti SPK ya, sistem pendukung keputusan atau decision support system. Kemudian lanjut lagi ada juga analisis faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di kota metro misalkan karena pembatalan perkawinan ya, atau misalkan yang saat ini ya, yang pernah saya sampaikan juga analisis faktor penyebab misalkan tingginya orang terpapar COVID misalkan, bisa itu Anda ya Anda kaji di situ ya datanya kenapa kok tinggi misalkan. Saat ini kan sedang landai bahkan berkurang gitu ya. Kalau mudah-mudahan normal kembali. Kemudian ada analisis efektivitas produksi. Ya, seperti contoh industri rumahan dodol Betawi di Pondok Aren. Nah, jadi analisis efektivitasnya produksi ini. Atau misalnya analisis efektivitas produksi industri misalkan rumahan snack misalkan atau rumahan kue makanan ringan misalkan atau snack box misalkan itu ya, itu bisa ya. Etika komunikasi dan kebebasan berekspresi di media sosial dalam perspektif timur. Nah, ini ya, ini budaya ini ya, terkait kalau ini jatuhnya ke metode kualitatif ya. Kemudian Indonesia Baru, Indonesia Sehat, evaluasi program BPJS misalkan. Nah, ini juga harus bisa nih tema-tema seperti ini. Atau bisa yang sebelumnya pernah saya sampaikan terkait dengan analisis ya, analisis efektivitas pemanfaatan ya atau kegunaan aplikasi peduli lindungi ya gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam PKMP. Nah, ya, PKMP. Kemudian PKMT, penerapan teknologi. Ya, ini merupakan kreativitas inovatif dalam menciptakan suatu karya. Nah, berarti perbedaannya ini. Teknologi berarti menciptakan suatu teknologi atau suatu karya, ada produknya. Yang pertama bisa bentuk prototype, bisa bentuk model, bisa bentuk suatu produk ya, alat atau proses yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, misalkan kelompok tani, industri kecil ya, UMKM gitu ya, RT RW misalkan kelurahan gitu ya, misalkan OSIS ya di sekolah misalkan begitu, atau misalkan LMS ya, lembaga masyarakat misalkan ya, atau komunitas sepeda misalkan begitu ya, bisa tuh ya, bisa diterapkan itu ya. Nah, bentuknya bentuk suatu karya ya, baik karya teknologinya apa, bisa prototype, bisa model ya, bisa produk atau bisa program misalkan website misalkan ya. Misalkan untuk mempromosikan komunitas sepeda misalkan Anda bangun suatu website ya. Nah, itu bisa. Itu suatu bentuk teknologi ya. Nah, kemudian PKMT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan pengusaha pedagang kecil. Nah, ini ya. Nah, diskusi ini Anda. Jadi harus bisa mengetahui agar bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan atau di objek tertentu, misalkan di komunitas UMKM misalkan. Anda harus bisa bertukar pikiran atau diskusi dengan mereka, apa sih kesulitan mereka gitu ya. Kalau tempo hari saya pernah diskusi dengan dinas di di suatu daerah ya, kota ya. Kemarin saya diskusi ikut di Zoom Meet di dinas di Kota Bogor ya itu. Jadi UMKM itu membutuhkan yang pertama mereka promosi produknya. Jadi mereka punya produk. Ya, bagaimana mereka bisa mempromosikan produk itu gitu ya dengan desain yang bagus gitu ya. Berkualitas gitu ya. Nanti bisa dipromosikan di tempat misalkan ke marketplace, misalkan ke seperti di Lazada, di Shopee gitu ya. Nah, itu bisa dipasarkan gitu ya. Tapi dia meminta untuk bagaimana mendesain ya, ini bisa nih ya, atau bisa membuatkan websitenya misalkan untuk promosi produk-produk mereka ya. Jadi menjawab
permasalahan yang ada. Ini kan ya produk PKMT ya, sebagai solusi dari persoalan diprioritaskan oleh mitra. Nah, mitra kita adalah UMKM, mungkin koperasi ya, di RW RT setempat misalkan perlu apa nih ya, menjawab permasalahan apa nih gitu ya. Nah, ini bisa disampaikan. Kemudian contohnya ini, contoh misalkan seperti pengusir burung dan tikus dengan energi alternatif tenaga surya. Nah, untuk mendukung program swasembada beras. Nah, ini biasanya di daerah nih ya, yang memang memproduksi berasnya. Contoh mesin pembuat serabi berbasis microcontroller untuk meningkatkan produksi di WD Klaten. Nah, di Klaten ya. Harga desain mesin penekuk dan pengemas mie soun. Nah, otomasi pembuatan jahe atau gula jahe pada industri pembuatan gula jahe tradisional. Pemanfaatan semeru tea atau secang merah ungu stevia. Nah, ini apa penamaannya ya. Nanti kita bisa buat dengan singkatan-singkatan gitu ya. Ini Pramuka Rasa Paris ya. Ini perkemahan anak SD negeri Palonsari dengan penerapan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dan edukasi ini kita bisa menamakan suatu apa namanya alatnya atau produknya yang diusulkan ya, nama produknya bisa diberikan nama singkatan gitu ya. Kemudian PKM berikutnya adalah PKM kewirausahaan. PKMK ya, merupakan kreativitas inovasi dalam menciptakan peluang pasar. Nah, ini penting juga nih ya, peluang pasar umumnya didahului oleh survei pasar. Nah, jadi Anda juga harus mencari latar belakang masalahnya tentu dengan data-data yang valid, tentu dengan survei langsung ke lapangan observasi. Ya, ini bisa membuka peluang ide-ide yang ada. Nah, ini nggak perlu Anda sulit-sulit dalam mengeluarkan ide. Anda punya apa nih yang biasa Anda lakukan, misalkan dalam kehidupan, misalkan saya ini Pak, misalkan punya usaha nih Pak, udah Anda fokus aja di usaha itu ya, buat tim kelompok gabung, ajak teman kalian ya, sesuai dengan apa jumlah masing-masing yang sudah ditetapkan atau ditentukan di awal ya. Contohnya ya, contoh produk kreatif nih ya. Nah, biasanya kalau yang memiliki hewan peliharaan nih ya, nah, gimana caranya supaya ketika jalan santai atau jalan sore hari atau pagi hari ya, ngajak olahraga. Nah, ini hewan peliharaannya memiliki apa namanya untuk apa namanya ini, alat ya, suatu alat untuk membawa lah gitu ya, atau menggendong atau apa namanya. Nah, ini contoh produk kreatif dari penanganan terkait dengan hewan peliharaan. Kemudian bagaimana untuk proses packing ya. Nah, ini contoh-contoh produk yang bisa sebagai usulan atau ide-ide memunculkan suatu ide-ide yang kreatif ya. Nah, ini jadi makanan tuh ya, jadi lapar nih. Ya. Nah, ini betul untuk apa namanya inovasi ya, kreatif yang memang bisa diberikan sebagai contoh gitu ya, contohnya. Jadi ini kemasan-kemasan seperti ini ya membuat orang yang tadinya tidak suka dengan makanan tersebut misalkan begitu, dengan ada kreasi-kreasi seperti ini ya, terutama anak-anak ya, anak-anak yang mungkin sulit untuk makan ya, dibikin kreasi seperti ini jadi minat ya, interest gitu ya, terhadap suatu produk gitu ya. Nah, ini bisa ditingkatkan. Contoh judulnya PKMK ya, Bung Gampres. Nah, Bung Gampres, tabung gambar di press. Nah, Move on mini pizza, ya, mocaf vegetable full of nutrition. Nah, makanan berbahan dasar tepung mocaf sebagai snack sehat yang tinggi serat. Ada juga namanya sate anti bete dan galau. Nah, ini namanya sate anti depresan dan makanan sehat sekali suap. Nah, also online siomay frozen. Nah, es krim sangkar, es krim sirsak anti kanker. Nah, nanti kantong kering. Nah, ini maksudnya begitu ya. Jadi es krim yang mungkin memiliki harga yang mungkin harga harga teman gitu ya, atau harga
masyarakat ya, ke bawah ya, menengah ke samping ya. Ini es krim sirsak anti kanker, sobek bakso bebek. Nah, inovasi jajanan tanpa MSG ya. Nah, ini apa namanya, komunitas micin ya. Ya, generasi micin, bakso tanpa MSG. Kemudian let's get rich with daun kapas bang. Nah, daur ulang sampah kampus Unpas ini merupakan suatu bentuk ya, contoh-contoh judul PKM. Lanjutan ada Snorkes Clean, jasa cuci dan servis sepatu. Babe Wangi, bakery, alfabet, warna pelangi, alternatif usaha kreatif sebagai sarana edukasi bagi anak-anak. Tomat, toko mainan tradisional, nah, ini bisa nih tomat. Pembuatan hiasan dinding dari kardus bekas sebagai upaya mengurangi volume sampah dalam mendukung program Wali Kota Makassar Tena Ratasa. Ada juga di sini kita singkat kursor Pak, ya, kursus berkendara sepeda motor. Nah, ini jasa pelatihan. Nah, ini bentuk PKMK ya, kewirausahaan. Wirausaha sambil berdakwah melalui helm pengingat akhirat. Nah, ini ada lagi nih ya. Ya, khusus untuk mungkin komunitas motor nih ya, moge atau komunitas motor Vespa misalkan begitu ya. Yang berikutnya PKMM ya, pengabdian masyarakat. Ya, jadi aktivitas inovasi membantu memecahkan persoalan di masyarakat. Nah, ini keterampilan pengembangan kelembagaan masyarakat tadi ya, penciptaan karya seni, olahraga dan lain-lain. Contoh PKM-nya adalah misalkan pengenalan huruf abjad dan huruf hijaiyah melalui media abaling ya, dan cerita motivasi sebagai upaya pemberantasan buta huruf. Ya, ini di kota kabupaten di Tokari, Kabupaten Sopeng. Ada juga nih sanggar kreativitas ya, anak sebagai wadah pembinaan. Pelatihan PMI, nih wadah penumbuhan kesadaran cinta menulis. Nah, preman super, perempuan mandiri sumber perubahan. Nah, ini bisa disingkat seperti itu. Mister Tajir, masyarakat tanggap banjir. Nah, ini dia. Ini pengabdian masyarakat ya, program kreatif masyarakat. Lanjutan contoh yang lain misalkan seperti ini asma ya, ini penyembuhan, pelatihan renang gaya dada untuk penyembuhan asma, ini pengabdian masyarakat ya. Pelatihan menjahit. Terus kemudian ada GSM Pak, gerakan saseru mengajar. Kemudian Sihisema, sirup jahe secang plus madu, meningkatkan pendapatan. Juga masuk ke dalam pengabdian. Sosialisasi pembuatan website. Nah, ini juga sosialisasi ya, sosialisasi pembuatan website ini sebagai pengabdian ya. Jadi kalau ingin membuat websitenya masuk ke tadi ke penelitian ya, di produk atau bisa juga ke PKMT teknologi. KC Karsa Cipta ini berikutnya ya, PKM skema berikutnya ya, ini skema PKM KC pencipta program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem desain model, nah, prototype ini mungkin bisa memberikan nilai kemanfaatan ke orang lain ya. Contohnya sebenarnya kan seperti company kompor air seni, mengubah air seni sebagai bahan bakar ya, cukup pempek ya, kontrol kopter ya. Nah, kemudian di sini ada save energi listrik automatic system. Nah, ini ada juga Xerox DOS driver shock. Nah, ini teknologi kejut mendeteksi kantuk pada pengendara mobil. Ini bisa nih ya. Kalau lagi ngantuk nih pakai ini aja kan gitu. Nah, kemudian ada juga prototipe sistem pemadam kebakaran otomatis. Nah, ini pakai microcontroller Atmega 16. Ada lagi SPOK, sistem petisi online kampus, apel Android, aplikasi pengendali lampu berbasis Android ya. Gatsu, gerobak dagang tenaga surya. Pengembangan aplikasi mendeteksi presentasi jarak jauh, remote menggunakan smartphone. Ya, dan judul-judul yang lain ya yang sangat luar biasa. Ini kreatif sekali judul-judulnya dan membuat kita juga bisa nanti untuk mengusulkan ya. PKMAI ini skema yang lain yakni kegiatan penulisan ilmiah dari suatu karya mahasiswa dalam pendidikan ya,
misalkan praktek lapangan, KKN, PKN ini bisa masuk ke dalam artikel ilmiah, gitu ya. Nah, kegiatan yang lain ya selain skema artikel ilmiah ini hasil karya masuk dalam pendidikan praktik ini juga pengabdian masyarakat juga bisa masuk ke wirausahaan ya, jadi bisa dimasukkan ke dalam artikel ilmiah. Jadi bisa dari semua bidang ilmu ya, tulisannya dibuat harus berasal dari hasil karya mahasiswa beserta yang telah selesai dilaksanakan. Nah, kemudian PKM GT gagasan tertulis ini ide-ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Anda ini banyak nih ya, kalau ditanya dengan aktual Anda bisa lihatlah observasi, lakukan pengamatan langsung gitu ya. Nah, ini gimana gitu. Ide unik, kreatif dan bermanfaat sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi ini menjawab suatu permasalahan. Jadi memberikan gagasan-gagasan tertulis. Ini sangat penting. Kemudian selain itu ada modal dasar penyusunan PKM. Ini jelas baca dan pahami dulu buku panduannya. Jadi mohon nanti di searching dulu, download ya pedoman PKM-nya, dipahami dulu. Nanti berikutnya Anda juga memahami perbedaan yang substansi antara PKM AI dan PKM yang lain. Ya, jadi bentuk-bentuk karya penulisan yang seperti apa nanti tetap diskusi dengan dosen ya, diskusi dengan saya nanti terkait dengan penentuan skemanya gitu. Anda punya ide apa dulu gitu ya, nanti baru kita diskusikan. Pahami aturan administratif ini nanti terkait dengan administratif ya, jumlah halaman, lampiran ya, sumber penulisan, referensi, gitu ya, ruang lingkup. Nah, ini juga harus diperhatikan juga ya. Pahami kelengkapan yang harus disertakan. Misalkan nanti ada beberapa ketentuan yang harus dilengkapi supaya kita bisa lolos masuk ke PKM ya. Format penulisan ya, sistematika penulisan juga harus diperhatikan. Persyaratan yang lain ini kelompok ya S1 atau diploma anggota peneliti berjumlah 3 sampai 5 orang. Nah, jadi supaya ini saya kemarin membuat ada 3 sampai 5 ya, atau bahkan ada yang 4 juga ya kemarin juga. Ini nama pengusul, ketua dan anggota harus lengkap ya. Ini seorang mahasiswa hanya boleh mengusulkan satu judul penelitian sebagai ketua. Jadi dosen diperkenakan membimbing. Nanti saya bimbing juga untuk terkait dengan PKM itu. Ya. Contoh struktur usulannya di sini proposal PKM-KC ini contohnya ya. Nah, ini halaman sampul pengesahan, pendahuluan, tinjauan, metode pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan. Ini pendahuluan terkait dengan latar belakang masalah ya. Tinjauan pustaka berarti referensi atau tinjauan literature review ya. Nah, yang digunakan apa? Nanti misalkan ada teori-teori atau artikel ilmiah atau jurnal yang bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka atau membaca suatu buku referensi. Metode pelaksanaan, nanti biaya dan jadwal kegiatan, anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Ini dibutuhkan anggaran biaya. Ya, nanti lampiran biodata, ya, biodata dosen pembimbing, nanti tentu nama dosen kalian dimasukkan semua, ya. Justifikasi anggaran kegiatan, nanti estimasinya berapa. Nanti kita akan bahas ya, atau kita akan lakukan proses bimbingan lagi lebih detail ya. Yang jelas yang poin pertama adalah ide dulu dimunculkan ya, idenya apa nih gitu kan. Anda punya ide, kemudian langsung diusulkan, langsung diskusikan dengan dosen Anda gitu ya. Dosen Anda berarti nanti bisa diskusi dengan saya atau beberapa rekan-rekan yang memang dengan dosen yang pengajar untuk mata kuliah ini, silakan diskusi langsung dengan dosen kalian gitu ya. Jadi bisa mengusulkan skema apa yang tepat untuk ide ini gitu ya. Kemudian konsep penelitian yang baik. Ya. Penelitian atau riset yang baik adalah penelitian yang benar. Ya. Jadi sudah di awal-awal pembahasan di pertemuan kedua itu ya. Itu memang bisa dijadikan referensi juga ya. Jadi penelitian yang benar ya penelitian yang datanya benar gitu ya, bukan dibuat-buat atau dimanipulasi datanya gitu ya. Nah, ini riset yang benar. Penelitian yang baik dikatakan bila penelitian menghasilkan kesimpulan melalui prosedur dan sistematis yang menggunakan pembuktian yang meyakinkan ya. Kemudian penelitian yang baik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ini mampu menjual ide ya, idenya apa,
kemudian dirancang dengan baik dan dikomunikasikan dengan hasil dan dengan baik juga, ya. Menjual ide penelitian, ini dapat menjual ide nih ke pemberi dana atau sponsor, ya. Tentu yang memberikan program ini kan dari pemerintah, tentu juga Anda harus bisa memberikan, nanti mempresentasikan, memaparkan ide-idenya seperti apa gitu, supaya nanti kita bisa mendapatkan bantuan dana atau bantuan hibah untuk proses penelitian, ya. Karena kita mengajukan proposal, ya. Ini ya, mempunyai isu yang relevan, menarik, penting. Nah, ini saat ini isu yang lagi relevan apa gitu, yang menarik itu apa, ya. Nah, ini bisa di Anda usulkan idenya itu apa. Silakan Anda, saat ini lagi tren itu apa, ya. Anda minat di bidang apa misalkan gitu, ya, bidang musik misalkan, atau bidang misalkan kuliner misalkan, ya. Kaitkan dengan yang IT misalkan, atau Anda kaitkan dengan skema-skema yang tadi saya sudah sampaikan. Misalkan Anda punya punya inovasi di bidang misalkan kuliner, atau di bidang usaha misalkan dagang misalkan, itu bisa dituangkan ide tersebut, ya. Nanti usulkan, Anda mau usulkan apa nih yang memang yang saat ini, misalkan ini kan masyarakat saat ini sedang pemulihan, berarti kalau bahasanya pemulihan dari sebelumnya kita sudah banyak rekan-rekan kita ini, masyarakat kita, ya, ini terpapar COVID. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan ekonomi misalkan begitu, ya. Ini juga harus bisa juga kita membaca, ya, kebutuhan, ya, di masyarakat seperti apa. Itu kita bisa mengusulkan ide-ide seperti itu. Yang jelas ada kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat, ya. Nah, bab 1 paling penting adalah menuangkan ide, ya. Jadi ide penelitiannya di sini di bab 1, latar belakang masalahnya. Nah, makanya bab 1 ini adalah membuka pintu, ya, bahwa ide itu bisa diangkat, ya, atau permasalahan ini bisa diangkat untuk memberikan suatu solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, gitu ya. Kemudian menjual ide, ini agar dapat menjual ide penelitian, bab 1 dapat berisi relevan, ya, pertama penerapan topik yang dipilih, ya, isunya relevan nih, ya, penerapannya topik yang dipilih harus diterapkan. Letaknya di bab 1 judul penelitian. Isunya menarik, nah, ini memiliki kriteria, ya, kriteria konteks yang menarik. Latar belakang isu dan identifikasi isu. Isunya apa nih yang lagi tren saat ini gitu. Anda bisa searching di Google Trend, ya. Tren yang saat ini apa sih gitu, ya. Nah, lagi menarik misalkan, atau Anda langsung pengamatan di lapangan misalkan, lagi menarik apa sih isu saat ini gitu, ya. Penting, ya. Tentu isunya penting. Ya, sangat penting, yang nanti kebermanfaatan itu berkepanjangan ke depan gitu, ya. Nah, ini nilai jualnya juga oke nih, ya, nilai jualnya tinggi. Ya, kebermanfaatannya jauh nih Pak, misalkan 2 sampai 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan misalkan. Nah, ini merupakan suatu isu yang penting. Bermanfaat. Nah, untuk siapa dan bagaimana manfaat itu didapat. Ya, ini gitu. Ya, jadi kontribusi penelitian harus ada. Ini salah satu menjual ide juga. Kemudian selain itu juga isu, ya, penelitian relevan, menarik, penting dan bermanfaat. Nah, makanya di sini bab 1 jadikan subbab, ada latar belakang isu, identifikasi isunya berupa apa, motivasi penelitiannya apa, tujuannya untuk apa, dan kontribusinya apa. Nah, ini juga dijelaskan kontribusinya, karena nanti di dalam proposal juga penting nih kontribusinya, ya. Kontribusi apa yang Anda tuangkan untuk memberikan jawaban, ya, permasalahan yang ada. Tentu bagaimana mengkomunikasikan atau menginterpretasikan hasil penelitian nanti ada di bab 4 dan bab 5, ya. Nanti bab 4 menyajikan hasil, bab 5 ini ringkasan atau simpulan diskusi, atau mungkin ada saran-saran ke depan untuk ditingkatkan itu, ya, bisa. Ini nanti disampaikan pada bab 4 dan bab 5. Ya, ini riset metode ilmiah, ciri-cirinya investigasi yang sistematik. Nah, ini sudah dibahas di awal-awal, ya.
empiris. Empiris ini menghasilkan bentuk suatu model ya, model yang nanti bisa atau model atau bisa bentuk framework atau blueprint ya atau cetakan yang nanti bisa kita gunakan untuk menjawab ya permasalahan-permasalahan yang sejenis atau yang sama ya. Nah, nanti akan berikan di bawah penjelasannya lebih detail lagi. Kemudian menggunakan hipotesis. Nah, ini sudah dibahas di awal ya. Hipotesis atau dugaan-dugaan ya. Karakteristik riset metode ilmiah. Nah, bisa dengan metode ilmiah, bisa juga dengan pendekatan naturalis ya. Jadi kita langsung melakukan ini biasanya kalau ini pendekatannya naturalis ini bisa jatuhnya ke metode kualitatif ya. Jadi lebih kita pengamatan ke lapangan langsung ya. Langkah-langkahnya dalam riset metode ilmiah, yang pertama identifikasi jelas topik dan risetnya, menjual ide, menentukan tujuan dan kontribusinya berupa apa, mengembangkan hipotesis, dugaan-dugaan yang kita kembangkan, apa nih yang memang ingin kita pecahkan ya permasalahannya, merancang riset, mengumpulkan data, tentu datanya nanti bisa data primer atau sekunder ya, menganalisis data, menguji hipotesis. Jadi hipotesis yang sudah kita rumuskan kita uji, membuat ringkasan ya, kesimpulan ya, menunjukkan keterbatasan, mungkin ada hal yang ke depan bisa diperbaiki ya, sarannya, mengusulkan perbaikan-perbaikan riset. Ini langkah-langkah riset metode ini ya. Pemilihan isu, kemudian ya isu yang dipilih harus relevan ya, artinya yang saat ini terjadi nih fenomena ya. Tadi sudah pernah saya sampaikan juga contoh-contoh ya, atau isu yang sedang hangat dibicarakan. Saat ini kan kalau misalkan contoh di bidang politik, wah banyak sekali ya. Kalau politik mah ya, yang bisa misalkan politik ini bukan kita masuk ke dunia politik, maksudnya adalah misalkan di media sosial kan banyak sekali ya, berseliweran itu kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengundang ras ya, anarki, padahal hanya kalimat saja. Itu bagaimana cara Anda mendeteksi kan gitu. Itu juga satu isu ya, fenomena yang terjadi itu bagaimana. Jadi jangan mencembarkan nama baik ya kan, yang seharusnya dia tidak ini tapi diumbar-umbar di media sosial dan seterusnya. Ini kan media sosial berupa media terbuka ya, umum. Nah, bagaimana caranya untuk memfilter itu? Itu juga penting juga. Nanti ada muncul tuh apa sinem apa si apa ada suatu metode khusus yang memang bisa sebagai solusi ya. Nah, ini ada sentimen analisis, nah, itu ada juga tuh ya, bisa di text mining, atau bisa juga kita nanti mengarah ke sana untuk menguji teks yang ada pada media sosial ya, baik itu Facebook atau komentar-komentar di Twitter gitu ya. Isu yang sedang hangat dibicarakan itu di dunia politik, kalau di sosial ya banyak sekali, di masyarakat ya yang saat ini luar biasa ya, banyak sekali ya yang bisa kita angkat ya, atau di lingkungan sekitar Anda silakan saja Anda angkat yang memang lagi hangat saat ini ya. Yang terutama isunya itu adalah isu yang sifatnya misalkan nasional ya. Kalau yang paling tingkat ini tapi berefek ke nasional ada misalkan ke RT RW, itu bisa tuh berefeknya ke nasional. Misalkan pembagian sembako yang kemarin misalkan ketika Covid itu kan tingkatnya misalkan tingkat RT RW tapi bersinggungan dengan level di atas gitu kan, karena kan dana itu kan bantuan dari pusat kan begitu. Nah, ini bersinggungan itu bisa diangkat, misalkan bagaimana caranya efektivitas atau efisiensi dalam eh, apa distribusi misalkan ya, atau pendataan Pak, misalkan pendataan warga yang terpapar Covid kan begitu. Nah, jangan sampai data di wilayah beda dengan yang di pusat berbeda. Ini banyak terjadi kan. Nah, di pusat bilang data segini Pak, tapi di wilayah misalkan hanya segini, kan berbeda antara pusat dengan data yang di lapangan atau di wilayah tertentu misalkan. Ini bisa diangkat nih isu-isu seperti ini gitu ya. Nah, tinggal Anda memberikan suatu solusi apa nih kira-kira yang efektif bisa menjawab permasalahan itu gitu ya. Kedua, berikutnya
Bidang yang lain misalkan ekonomi, misalkan tadi UMKM ya kan, untuk mengangkat nih Menteri pariwisata nih luar biasa nih ya. Mas Sandi nih ya, Mas Sandiaga Uno luar biasa ini, beliau sebagai motivasi ya, sebagai motivator ya untuk kita terus bersemangat ya memajukan pariwisata ya. Ini bisa nih kita kita promosikan itu ya, bidang tertentu, bidang pariwisata atau UMKM gitu kan, ini luar biasa. Ini bisa kita berikan solusi nih, membantu nih ya supaya efektif nih. Misalkan ada wilayah-wilayah yang lokasi-lokasi tertentu yang memang bisa ditingkatkan untuk pariwisata gitu ya. Jadi bisa meningkatkan ekonomi suatu wilayah tertentu gitu, yang belum belum diketahui oleh umum misalkan. Itu bisa kita angkat, kita promosikan gitu ya. Mungkin dengan promosikan dengan website, mungkin kita buatkan informasi website gitu ya, atau mungkin kita buat aplikasi mobilenya gitu ya. Kita bisa seseorang bisa melihat eh, nanti suatu tempat misalkan dari sisi kulinernya, makanan khasnya gitu kan, lokasi yang bisa dikunjungi untuk refreshing gitu ya, itu bisa itu diangkat itu tema seperti itu ya. Ini banyak sekali dan lain-lain ya. Bisa itu Anda bisa ini ya. Bisa Anda minat di bidang apa. Jadi tidak perlu juga hal-hal yang memang, saran saya sih supaya tidak sulit untuk Anda mengangkat ide ya, mengangkat suatu ide biar nggak sulit gitu ya. Anda bisa juga mengangkat ide yang memang saat ini Anda sedang jalani misalkan gitu ya. Anda itu lebih 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 mudah ide itu muncul gitu. Itu luar biasa itu. Ya, artinya nggak perlu Anda mencari-cari yang ya mungkin itu perlu proses ya. Tapi kalau yang ingin ini ya Anda sekarang minat hobi di mana ya? Hobi Anda apa nih misalkan? Hobi Anda, saya ini Pak, main game Pak, misalkan gitu ya. Nah itu gimana supaya saat ini kan sudah muncul ya, bahkan sudah dibuka itu namanya e-sport gitu kan. Nah ini juga bisa, Anda bagaimana bisa mengarahkan ke sana gitu. Ya, kesenangan Anda terhadap game itu, silakan bisa juga. Nanti masuk tinggal Anda menemukan ide-ide tertentu, misalnya ide-ide penemuan-penemuan baru, inovasi baru, bisa Anda tuangkan dalam hal itu, nanti tinggal kita tentukan masuk ke skema mana nih kan gitu. Nah, silakan. Jadi Anda tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi, hal-hal yang kecil saja, tetapi mendapatkan memiliki kontribusi atau kebermanfaatan yang berkepanjangan gitu. Contoh saja yang simple, misalkan ojek online. Ojek online dari mana asal usulnya? Dari ojek pengkolan. Hal yang maksudnya hal yang mungkin sifatnya ojek pengkolan di gang-gang media mangkal ya. Saat ini nggak perlu mangkal-mangkal lagi. Tunggu saja customer memesan, ya kan? Nah, itu satu bentuk hal yang kecil. Perhatikan ya, ide hal yang kecil Anda angkat, Anda menjalaninya gitu ya. Hal yang kecil dan Anda menjalaninya, itu lebih mudah Anda untuk memunculkan ide atau inovasi baru gitu. Ya, saran saya itu ya. Jadi hal yang kecil Anda angkat, terus Anda membuat suatu inovasi-inovasi baru dan kebermanfaatannya masyarakat ada. Lebih-lebih lagi nanti berkepanjangan tuh pemanfaatannya mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Ya. Latar belakang menunjukkan gejala ya dari isu yang akan diteliti. Gejalanya merupakan tanda-tanda terjadi isu, ceritakan kriteria konteks ya, merupakan kriteria mengenai latar belakang permasalahan terjadi. Ini sudah disampaikan. Isu dari riset dapat berupa permasalahan ya tadi ya, peluang ya. Tadi ya, ada daerah tertentu sebenarnya punya peluang untuk sebagai wisata gitu ya, sebagai objek wisata, tapi tidak diangkat gitu, sehingga para turis atau wisatawan itu tidak mengetahui gitu, padahal ini bisa diangkat peluang itu. Ini peluang ini namanya. Nah, silakan Anda kaji, observasi ya. Fenomena yang akan dijelaskan, fenomena yang akan diuji ini bisa juga digunakan sebagai isu.
Motivasi penelitian, tujuan dan kontribusi riset. Nah, ini motivasi penelitian itu apa nih? Ya, Anda melakukan riset, motivasinya apa sih gitu ya. Anda sampaikan atau jelaskan. Kontribusi riset, terutama kontribusi riset ya. Nah, ini kemanfaatan yang diperoleh di masyarakat itu apa gitu ya. Nah, ini kontribusi teori, praktek, kebijakan, juga ada kemanfaatannya ada. Ya, ini juga harus dijelaskan pada kontribusi diantaranya riset teori, hasil yang diharapkan dapat memperbaiki teori yang ada, bahkan mungkin ada inovasi teori-teori baru ditemukan. Ya. Praktek ini menghasilkan memperbaiki praktek yang ada yang tadinya misalkan harus ini dirubah, misalkan ada perubahan-perubahan yang bisa mengoptimalkan agar lebih efektif ya. Nah, ditingkatkan lagi. Ada kontribusi kebijakan yang tadi mungkin mengeluarkan kebijakan terkait dengan pelayanan publik, ini bisa ada temuan baru diubah misalkan ya, direvisi dan terusnya bisa diusulkan gitu ya. Diusulkan. Teori ya, mengumpulkan konsep, definisi, ya, proposi yang sistematis. Ya. Teori digunakan untuk masuk membangun hipotesis. Jadi hipotesisnya dibangun dari teori-teori yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kan ada variabel-variabel yang bisa kita gunakan. Itu sebenarnya dari teori ya. Nah, pertanyaan atau pernyataan itu dari teori yang munculkan teori-teori. Nanti bisa dibangun hipotesis itu dugaan-dugaan. Adakah pengaruh gitu ya? Antara pemanfaatan kegunaan itu kan itu adalah bentuk satu hipotesis ya, pertanyaan dengan atau pernyataan atau pertanyaan atau pernyataan ya. Nah, ini menyediakan kepada pembaca hasil penelitian ini. Kemudian model teoritis dan empiris, ini perbedaan dalam model teoritis ini ada di bab 2 ya, membangun hipotesis. Kalau model empiris di bab 3 yang akan diuji. Nah, yang digunakan untuk menguji hipotesis ya, ini model empiris. Nanti model empirisnya bentuknya nanti berupa persamaan ya. Ada bentuk persamaan, nanti ada model persamaan ya x2 plus x1 gitu ya. Ini suatu bentuk model ya, persamaan linear ya. Ini menggambarkan hubungan kausal elemen. Nah, ini variabel-variabel konstruk nih atau variabel-variabel atau konstruk dalam model ini yang pernah saya berikan contoh gitu kan, antara variabel ya dependen dengan independen ya. Ada variabel yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Ya, jadi misalkan seperti contoh yang kemarin saya sampaikan juga variabel kegunaan ya dan kemudahan ya bisa. Jadi seberapa besar nih kegunaan dari aplikasi ini terhadap kemudahan si pengguna gitu. Ini bisa perbedaannya seperti itu untuk teoritis dan empiris. Soal latihan nanti silakan dikerjakan, soal-soal nanti saya akan berikan via sampaikan di classroom ya, atau nanti bisa juga nanti Anda kerjakan kalau soal-soalnya sudah saya tampilkan pada Google Classroom, nanti silakan Anda kerjakan soal-soal tersebut ya untuk sebagai bahan review materi pertemuan hari ini ya. Nanti silakan Anda baca dulu ya pedoman ya PKM-nya ya sesuai dengan skema-skema, nanti ide-ide Anda seperti apa Anda tuangkan, nanti diskusi dengan saya nanti ya. Kita akan tentukan skema yang tepat, skema apa yang Anda bisa usulkan ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nanti jika ada hal yang kurang dipahami silakan ditanyakan via forum di grup WhatsApp atau di forum diskusi di MyElnusa ya, atau nanti bisa juga diskusi secara langsung ya. Dan nanti silakan aja. Kalau saran saya sih memang kalau memang diskusi secara langsung saya akan siapkan untuk link ya untuk kita bisa berdiskusi secara virtual atau online. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.